penataan produk kali ini, kita akan membahas mengenai pelabelan atau barcode produk. Apa saja sih yang perlu kita bahas pada materi kali ini? Simak baik-baik. Oke anak-anak, bisa diperhatikan gambar di sebelah kanan. Ini adalah gambar dari label makanan. Jadi, label adalah suatu bagian dari produk berupa keterangan seperti gambar ataupun kata-kata yang digunakan sebagai sumber informasi pada suatu produk. Kemudian di sini ada tujuan dari label. Yang pertama, memberi informasi. Yang kedua, sebagai petunjuk yang tepat bagi konsumen. Dan yang ketiga, sebagai sarana komunikasi. Oke anak-anak, untuk materi kali ini, di sini ada jenis-jenis dari label. Berapa saja sih jenis-jenis dari label itu? Mari kita bahas. Nah, di sini ada jenis-jenis dari label itu sebanyak 4. Yang pertama, ada label produk. Yang kedua, ada label merek. Yang ketiga, ada label tingkat. Dan yang keempat, ada label deskriptif. Di sini ada ketentuan dan peraturan label. Yang pertama, ada nama produk pangan. Yang kedua, ada keterangan bahan yang digunakan dalam pangan atau bisa disebut dengan komposisi. Yang ketiga, ada berat bersih pangan. Yang keempat, ada nama dan alamat pabrik pangan. Yang kelima, ada tanggal kadaluarsa pangan. Yang keenam, nomor pendaftaran pangan. Yang ketujuh, kode produksi pangan. Dan yang kedelapan adalah penggunaan atau penyajian pangan. Lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada pengertian barcode. Jadi barcode diartikan sebagai suatu susunan garis vertikal, hitam dan putih dengan ketebalan yang berbeda, sangat sederhana namun sangat berguna. Dengan kegunaannya untuk menyimpan data-data spesifik seperti kode produksi, tanggal kadaluarsa, serta nomor identitas lingkaran konsentris atau tersembunyi dalam sebuah gambar. Di sini ada fungsi dari barcode. Yang pertama sebagai packaging, yang kedua sebagai retail, yang ketiga sebagai penerbitan, yang keempat sebagai farmasi, yang kelima sebagai non-retail, dan yang keenam keperluan umum. Di sini ada macam label barcode. Yang pertama yakni label semicode, yang kedua label barcode volume TTL, dan yang ketiga ada label barcode UPO. Oke anak-anak, kemudian di sini ada memproses label. Ada 4 tahap, yakni yang pertama pilih software yang tepat, yang kedua mempertimbangkan pilihan warna, yang ketiga nama produk dan perusahaan, dan yang keempat bahan pembuatan label. Oke anak-anak, untuk mempermudah kalian dalam memahami slide sebelumnya yakni mengenai memproses label, berikut adalah video dari proses pembuatan label. Selamat menonton! Untuk selanjutnya di sini mengatur objek label dalam pelabelan. Sebelum label ditempatkan, maka cek kesesuaian antara produk dan labelnya, yakni merek, kemudian tipe, dan juga ukurannya. Di sini melakukan pelabelan atau barcode produk. Nah, pada pelabelan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang pertama,
pada saat menempatkan label harga, maka posisikan label tersebut pada produk yang sesuai. Yang kedua, atur label produk dengan menunjukkan dengan jelas pada konsumen penempelan pada face produk. Dan yang ketiga, label yang digunakan sesuai dengan kriteria produk tersebut. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pelabelan produk fresh. Jadi pada produk sayuran seperti bayam atau kangkung yang umumnya diikat, maka label produk diposisikan pada bagian depan tengah. Untuk kemasan styrofoam, maka label ada pada bagian atas kemasan di plastic wrapping. Baik anak-anak, di sini adalah melakukan pelabelan atau barcode produk pada produk buah. Jika sudah ada label dari perusahaan, maka label barcode dari store ditempatkan di kemasan saat konsumen menimbang buah tersebut. Sebagai penjelas, maka produk dipasang POP dan juga presscard pada setiap kategori produk. Kemudian, pada produk daging, maka pelabelan ditempatkan pada posisi depan, yakni di atas plastic wrapping. Ukuran 5 dikali 8 cm seperti ini. Jangan lupa dikasih di atasnya karena kita nanti untuk kasih lubang untuk handtag atau label kita. Ini desain awal dan desain belakang. Simpan dalam file JPEG atau PNG lalu diformat di ukuran kertas A4. Nah, ini hasilnya teman-teman tadi untuk ukuran 5 cm x 8 cm. Ini adalah ukuran standar untuk handtag atau label di distro. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal untuk memberi lubang untuk nanti kita untuk pasang talinya. Seperti ini. Untuk label atau handtag tinggal pasangkan saja seperti ini. Atau bisa menggunakan yang lebih alami seperti ini, tali seperti ini. Ini pastinya akan lebih bagus karena daripada biasanya kita cetak label menggunakan kertas ivory atau CTS yang tipis. Looknya atau tampilannya akan lebih menarik label yang seperti ini karena ini seperti distro-distro pada umumnya. Itu tadi materi yang dapat disampaikan. Semoga materi kali ini bisa menambah kita agar lebih semangat dalam belajar. Terima kasih.